Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV, dalam acara Lentera Kolbu yang berbahagia, untuk episode kali ini, mari kita bersama-sama menintrospeksi diri, mewawas diri, muhasabah, sampai di mana kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan ibadah kepada Allah dan kepada sesama umat manusia. Karena pada dasarnya semua apa yang kita lakukan ada nilai-nilai ibadah, baik itu berbentuk ibadah mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Ibadah yang ghairu mahdhah sangat luas sekali. Dari ibadah itu setiap manusia ingin mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang manusia melakukan hal-hal yang tidak baik. Pada episode kali ini, mari kita simak. Ada 6 perkara yang bisa menggugurkan nilai ibadah apapun. Artinya kita beribadah sudah susah payah, sudah sekuat tenaga, tidak mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang menjadikan gugurnya amal ibadah. Yang pertama adalah al-istighal bi uyubil khalqi, sibuk dengan cacat orang lain, dengan aib orang lain, dengan kesalahan orang lain. Tapi mereka tidak pernah untuk mawas diri, untuk muhasabah, padahal setiap manusia pasti punya aib, setiap manusia pasti punya kesalahan, setiap manusia pasti punya kekurangan. Akan tetapi seseorang kadang-kadang lebih sibuk dengan aib orang lain. Lah, membongkar, membuka aib orang lain itu adalah bagian dari sesuatu yang bisa menghilangkan nilai-nilai ibadah, baik ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Yang kedua adalah waqaswatul qalbi, hati yang keras, hati yang tidak bisa menerima mauidhah, hati yang tidak bisa menerima nasihat orang lain. Padahal setiap manusia butuh nasihat orang lain. Qaswatul qalbi artinya ketika diberi nasihat orang lain, baik itu nasihat yang mengarah kepada syariat, kepada agama, kepada hubungan sosial, tetap mereka menolak karena di dalam hatinya masih penuh dengan dosa-dosa. Di dalam Al-Quran diterangkan kalla balron. Ron artinya apa? Ron artinya kotoran-kotoran yang ada di dalam diri manusia. Maka dari itu, yang ketiga, termasuk sesuatu yang menggugurkan nilai-nilai ibadah adalah wakilatul haya. Punya sifat malu yang tidak ada malunya sama sekali. Sedikit rasa malu, baik malu kepada Allah, malu kepada umat manusia, malu kepada seseorang, malu kepada orang lain, itu sama sekali tidak ada. Karena sifat malu ini adalah bagian dari kebutuhan manusia, tetapi dia lebih meninggalkan rasa malunya, sehingga berbuat hal-hal yang tidak baik pun dia tidak merasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu wahubbud dunya, cinta kepada harta benda, keduniaan, duniawi. Padahal kita tahu, kita semua tahu bahwa dunia, harta benda yang kita miliki pasti kita akan tinggalkan. Harta yang kita miliki pasti akan kita tinggal. Apalagi harta yang kita miliki, semua yang ada di dunia ini pasti kita tinggalkan. Anak, istri, rumah, mobil mewah, semuanya kita tinggal. Kita hanya berharap satu, yaitu amal soleh. Pemirsa Batik TV dimanapun Anda berada, kemudian watulul amal, angan-angan yang sangat panjang, sering melamun, sering memikirkan hal-hal yang tidak pas, hal-hal yang sulit untuk dicapai, perkara yang sulit untuk dicapai, harapan yang sulit untuk dicapai, sehingga mereka lebih banyak melamun, lebih banyak tulul amal. Lah, tulul amal inilah yang menjadikan amal ibadah kita sendiri akan sirna, akan hilang tanpa ada nilai pahala sama sekali. Yang selanjutnya, yang termasuk sesuatu yang menggugurkan nilai-nilai amal ibadah kita,
yaitu wadzalimun la yantahi, selalu berbuat zalim. Zalim kepada orang lain, zalim kepada sesama, zalim kepada lingkungan, zalim kepada hewan, semuanya adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat membenci dengan orang-orang yang berbuat zalim, apalagi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat berbuat salah, berbuat zalim tetapi tidak merasa, seperti menempati tempat-tempat yang bukan semestinya miliknya, milik orang lain, milik jalan umum, milik masyarakat, tetapi mereka menggunakan tempat seenaknya. Sehingga dari hasil, walaupun dia berjualan yang sangat laris, begitu lakunya keras, mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi keberkahan sulit untuk didapat. Karena dengan melakukan perbuatan zalim seperti itu, rezeki yang diterima olehnya niscaya akan menjadikan sebab tidak ada barokah sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang-orang yang berbuat zalim. Bahkan kita sebagai manusia kadang zalim kepada diri kita sendiri, karena kita sering melakukan hal-hal yang tidak baik, berbuat yang tidak baik, seperti menghancurkan diri sendiri dengan meminum minuman keras, memakan barang yang haram, memakan yang bukan miliknya, mengambil barang yang bukan haknya. Itu adalah contoh-contoh perbuatan yang zalim yang sehingga merusak amal ibadah yang lain, baik itu ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik itu, sehingga kita semua beribadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama pemirsa Batik TV dimanapun Anda berada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Al-afu minkum. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.